Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mempresentasikan konsep dan kebutuhan sistem berorientasi objek. Dan yang pertama adalah konsep pemodelan berorientasi objek. Seperti di bidang teknologi informasi yang lain, pemrograman telah mengalami evolusi sejak teknologi komputer diperkenalkan. Berbagai paradigma pemrograman telah dikembangkan dan saat ini paradigma berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang paling banyak digunakan. Paradigma pemrograman adalah cara pandang atau pendekatan terhadap masalah-masalah pemrograman yang akan menentukan suatu solusi dapat dihasilkan. Paradigma memberikan alur cara berpikir, aturan-aturan, dan batasan kepada seseorang menyelesaikan sebuah persoalan. Sejak teknologi pemrograman diperkenalkan, berbagai paradigma pemrograman telah banyak digunakan secara luas dan mengalami perkembangan. Adapun beberapa paradigma pemrograman yang dikenal secara luas yaitu pemrograman non-struktural. Pemrograman non-struktural adalah pemrograman prosedural ketika kode program dijalankan baris demi baris sesuai dengan urutan kode program ditulis. Pemrograman non-struktural merupakan paradigma pemrograman yang paling awal diperkenalkan. Kode programnya terdiri atas rangkaian instruksi yang disusun secara berurutan. Setiap perintah atau statement akan ditempatkan di sebuah baris yang baru. Setiap baris diberi nomor baris atau label untuk memudahkan identifikasi atau pembacaan kode program. Kelemahan terbesar dari paradigma pemrograman non-struktural adalah ketika seseorang harus membuat aplikasi yang besar atau kompleks. Kode program akan bertambah secara masif atau besar-besaran yang menyebabkan jumlah baris program yang sangat banyak. Akibatnya, kode program akan sangat sulit dibaca dan dipahami oleh orang lain. Dengan demikian, proses perbaikan atau pengembangan program akan sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan perbaikan atau pengembangan harus dilakukan dengan memeriksa baris demi baris tiap kode program. Seiring perkembangan teknologi informasi dengan kebutuhan akan perangkat lunak yang kompleks makin besar, paradigma non-struktural sudah mulai ditinggalkan. 2. Pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah paradigma pemrograman yang memecah kode-kode program menjadi langkah-langkah logika dalam bentuk subrutin. Masalah yang timbul pada paradigma pemrograman tidak terstruktur dihilangkan dengan teknik pemrograman terstruktur. Pada paradigma pemrograman ini, kode program akan dipecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan proses yang dijalankan. Contohnya memisahkan kode program untuk menjalankan proses perhitungan, menerima masukan dari pengguna, dan menampilkan hasil kepada pengguna. Paradigma pemrograman terstruktur memberikan peningkatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemrograman non-struktur. Pemanfaatan fungsi dan prosedur yang dipisah untuk menjalankan logika atau proses tertentu membuat kode program lebih mudah dibaca dan dipahami. Selain itu, sebuah fungsi atau prosedur yang dapat digunakan secara berulang membuat proses pengembangan program menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, meskipun dengan perbaikan tersebut, programmer masih mempunyai kesulitan ketika harus mengembangkan program yang lebih besar dan lebih kompleks pemrograman ada. Oleh karena itu,
Paradigma pemrograman baru mulai dikenalkan pada paradigma pemrograman berorientasi objek. Yang sekarang nomor 3, yang tadi nomor 2. Pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berbasis objek adalah paradigma pemrograman yang memecah sebuah program menjadi bagian yang terdiri atas objek-objek. Ngeterawan dan lagi 7 menit cah. Konsep pemrograman berorientasi objek. Ide tentang pemrograman berorientasi objek atau OOP telah dikembangkan sejak tahun 1970. Namun, ide tersebut baru diperkenalkan pada tahun 1980. Ketika itu mengintegrasikan konsep EUE ke dalam bahasa pemrograman C dan menyebutkan bahasa pemrograman tersebut yaitu C++. Bahasa pemrograman C++ kemudian menjadi bahasa pemrograman pertama yang mengkodir paradigma UUP dan digunakan secara luas untuk pengguna komersial. Paradigma berorientasi objek didasarkan pada beberapa prinsip yang mendasari proses sebuah perangkat lunak dibangun. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami dengan baik. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Objek. Objek adalah suatu yang menjadi fokus perhatian Anda. Objek juga dapat berupa sebuah benda yang sederhana seperti bola tenis atau banyak objek yang lebih rumit seperti pendingin ruangan. Untuk membedakan objek dengan objek yang lain, biasanya objek dideskripsikan dengan karakteristik yang dimilikinya. Karakteristik tersebut berupa ciri-ciri atau nilai value yang ada pada objek. 2. Classes. Classes adalah cetak biru atau blueprint atau template untuk membangun sebuah objek tertentu. Setiap objek yang ada di dalam sebuah pemrograman dibangun dari sebuah kelas. Sebuah kelas biasanya dibangun untuk membuat objek tertentu saja karena aplikasi pada umumnya terdiri atas banyak objek. Sebuah aplikasi juga mempunyai banyak kelas, namun sebagai sebuah blueprint atau template, Anda dapat membangun banyak objek yang sama dari sebuah kelas. Kelas juga diibaratkan sebagai sebuah cetakan pada pabrik plastik. Cetakan tersebut dapat digunakan untuk membentuk banyak barang dengan bentuk dan karakteristik yang sama. Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah proses menghilangkan atau membuat sebagian informasi yang tidak penting dan fokus pada informasi yang penting. Dalam paradigma berorientasi objek, Anda hanya menggunakan atribut-atribut yang penting dan relevan dengan kepentingan organisasi dan mengabaikan atribut yang tidak relevan. 4. Enkapsulasi. Proses enkapsulasi adalah proses menyembunyikan informasi dari luar pada sebuah paket dan hanya menampilkan informasi yang perlu saja kepada pihak lain. Proses enkapsulasi dapat dibayangkan seperti halnya pada kapsul obat. Berbagai kapsul obat dengan tiap khasiatnya dicampur dan ditempelkan pada sebuah kapsul. Proses enkapsulasi kelas mempunyai konsep yang sama. Proses enkapsulasi juga sering dikenalkan dengan istilah data hiding, yaitu menyembunyikan data dari pihak luar. Konsep ini dilakukan dengan tujuan menghindari interferensi pihak luar pada objek yang ada. Konsep ini juga memberikan kebutuhan kepada pengguna karena tidak perlu direpotkan berbagai atribut dan perilaku yang tidak relevan ketika berinteraksi dengan sebuah kelas.
Yang kelima, inheritance. Inheritance adalah konsep menurunkan sebuah kelas dari kelas yang sudah ada. Konsep ini memungkinkan sebuah kelas menggunakan sebagian atau seluruh atribut atau metode yang dimiliki oleh induk dari kelas yang diturunkan. Dengan menggunakan konsep ini, kelas yang ada dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kelas yang memiliki kesamaan karakteristik dan ditempatkan dalam sebuah kelas induk. Sebagai contoh, membuat kelas properti untuk dijual. 6. Polimorfisme. Polimorfisme dapat diartikan mempunyai banyak bentuk. Sebagai contoh, seekor objek kucing mempunyai perilaku menggoyang-goyangkan ekor, mengencong, dan sebagainya. Dalam konteks pemrograman, polimorfisme dengan kata lain sebuah kelas dapat menampilkan atribut-atribut yang berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep dan kebutuhan sistem berorientasi objek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.